Selamat pagi Sir Imam, perkenalkan nama saya Evelyn Vela Aprilia dari kelompok 1 kelas 2 PHP 2. Di dalam video ini kami akan membahas tentang kesimpulan materi yang telah kami buat. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami berserta dengan NIM-nya. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengantar perilaku konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen merupakan aktor di dalam panggung pasar, dan tentu saja setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda-beda. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditampilkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk yang diharapkan dapat memenuhi harapan mereka. Contohnya, membanding-bandingkan paket tur antara satu dengan yang lainnya dan membeli paket tur yang paling sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya merupakan tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama ada extended problem solving, di mana konsumen ini memiliki motivasi dan keikutsertaan yang tinggi, sehingga pencarian informasi yang dilakukan terhadap suatu produk sangat luas dan berdasarkan review-review ataupun sumber-sumber terpercaya, dan waktu yang dibutuhkan sangat lama. Konsumen ini lebih mementingkan keyakinan pribadi dan mempunyai waktu yang lama untuk berbelanja. Contohnya, pencarian informasi hotel bintang 5 secara keseluruhan untuk mendapatkan hotel bintang 5 yang terbaik di aplikasi Traveloka. Limited problem solving. Konsumen ini mempunyai motivasi dan keikutsertaan yang rendah sehingga pencarian informasi yang dilakukan terhadap suatu produk sangat sedikit sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Konsumen ini juga jarang mengutamakan keyakinan pribadi dan memiliki waktu yang sedikit untuk berbelanja. Contohnya, pencarian informasi hotel bintang 5 yang terbaik berdasarkan rekomendasi di aplikasi Traveloka. Mengapa mengetahui perilaku konsumen sangat penting? Karena dengan adanya data perilaku konsumen, perusahaan dapat menentukan pemasaran dengan tepat sehingga produk-produk yang mereka jual dapat terjualkan. Contohnya, konsumen dengan tipe extended problem solving, di mana para hotel berlomba-lomba untuk menawarkan fasilitas, kualitas, dan harga yang terbaik di kelasnya. Materi selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan perilaku konsumen. Terdapat 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Pada tahap ini, konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk karena menemukan adanya suatu masalah kebutuhan. Tahap kedua adalah pencarian informasi. Sebelum memutuskan untuk membeli produk, konsumen akan mencari informasi mengenai produk tersebut terlebih dahulu. Tahap ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen menemukan banyak pilihan produk. Namun, konsumen harus memilih mana produk yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhannya. Tahap keempat, produk pilihan. Pada tahap ini, konsumen telah menentukan dan membeli produk yang dibutuhkan tersebut. Yang kelima adalah hasil. Setelah membeli produk, konsumen dapat menentukan apakah produk tersebut memuaskan atau tidak. Contohnya adalah ketika wisatawan melakukan perjalanan ke Singapura, pasti mereka akan membutuhkan hotel untuk tempat tinggal sementara. Sebelum melakukan pemesanan hotel, wisatawan pasti akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai hotel-hotel yang ada di Singapura. Ternyata wisatawan banyak menemukan pilihan hotel mulai dari bintang 5 sampai bintang 3. Pada akhirnya, wisatawan memutuskan untuk tinggal di bintang 4 dengan tujuan tetap merasakan pelayanan yang akan diberikan oleh hotel, meskipun nantinya wisatawan akan banyak berpergian keluar hotel. Setelah beberapa hari tinggal di sana, wisatawan dapat menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh hotel tersebut baik atau tidak. Nilai budaya juga mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Budaya sendiri menjadi salah satu penyebab yang paling mendasar seseorang berpikir, berperilaku, dan menginginkan sesuatu. Oleh karena itu, dengan mengetahui budaya yang ada dalam masyarakat, perusahaan mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Contohnya adalah kebudayaan Indonesia, yaitu mudik ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada waktu seperti ini, tingkat pembelian dan konsumsi masyarakat akan meningkat. Misalnya, meningkatnya penjualan tiket transportasi, penjualan kamar hotel, serta meningkatnya kunjungan destinasi wisata. Materi berikutnya adalah pengaruh internal terhadap perilaku konsumen. Terdapat beberapa hal internal yang mempengaruhi perilaku seseorang. Yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan, pikiran, atau keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri, mulai dari identitas diri, harga diri, citra diri, maupun ideal diri.
Yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian adalah ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh setiap individu yang membedakan individu tersebut dengan individu lain. Yang ketiga adalah penampilan atau citra tubuh. Citra tubuh menjadi salah satu pengacu penilaian konsumen tentang fisik dirinya sendiri. Contoh pengaruh internal terhadap perilaku konsumen ini adalah konsumen yang memiliki kepribadian bersih dan rapi, serta suka dilayani, maka mereka akan memilih untuk menginap di hotel berbintang 5, di mana hotel berbintang 5 ini kualitas pelayanan hotelnya sudah terjamin baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi minggu ke-11 yang berkaitan dengan pengaruh internal terhadap perilaku konsumen, sikap, dan persuasi. Sikap dan kekuatan sikap adalah keadaan mental seseorang yang dirasakan melalui pengalaman yang memberikan respon individu atau organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif. Lalu yang selanjutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap terdiri dari 4. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian diri yang cenderung mengembangkan sikap untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu ada fungsi pertahanan diri. Sikap ini dapat berfungsi untuk melindungi seseorang dari mengakui kenyataan dirinya. Lalu yang ketiga itu ada fungsi ekspresi nilai. Sikap bisa menjadi mengekspresikan nilai-nilai yang positif. Lalu yang keempat itu ada fungsi pengetahuan, membantu memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada strategi persuasi, di mana strategi persuasi adalah kemampuan dalam mengubah sikap perilaku konsumen. Tujuannya adalah untuk memengaruhi pemikiran orang lain atau meyakinkan orang lain. Misalnya contohnya dalam saat pandemi ini, hotel meyakinkan para pengunjungnya bahwa hotel tersebut sudah bebas dan sudah disemprotkan disinfektan dari virus corona agar pengunjung merasa nyaman saat berkunjung ke hotel tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, kelompok, dan efek situasional terhadap perilaku konsumen. Menurut Dalil Thomas, jika mereka mendefinisikan situasi sebagai kenyataan, maka mereka nyata dalam konsekuensinya. Situasi komunikasi adalah situasi di mana dapat memberikan dampak langsung kepada konsumen. Misalnya konsumen yang memesan kamar hotel, mereka melihat banyaknya fasilitas yang disediakan oleh hotel seperti dari tempat gym, tempat kolam renang, dan juga breakfast yang ada. Situasi pembelian adalah situasi di mana pemasar harus memahami bagaimana situasi pembelian untuk mempengaruhi konsumen. Contohnya pengunjung hotel memesan kamar A yang direkomendasikan oleh resepsionis karena kamar tersebut cocok untuk ditempati sekeluarga. Lalu selanjutnya ada situasi penggunaan, di mana pemasar harus mengetahui bagaimana situasi penggunaan produk yang mereka tawarkan. Contohnya saat menyiapkan breakfast di hotel, di mana pihak hotel harus menyiapkan makanan breakfast yang sesuai dengan kondisi saat pagi hari. Misalnya menyiapkan breakfast roti, nasi goreng, dan lain-lainnya. Disposisi adalah situasi di mana pemasar perlu memahami bagaimana pengaruh situasional mempengaruhi keputusan disposisi. Contohnya, hotel pada saat masa pandemik ini harus bisa beradaptasi dengan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Materi selanjutnya, pengaruh eksternal pada perilaku konsumen, peran seks, dan subkultur. Materi ini menjelaskan bagaimana subkultur jenis kelamin, etnis, ras, agama, dan usia mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang dimaksud ialah perilaku konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa. Perusahaan harus melakukan riset pasar sebelum memasarkan produknya. Riset ini bertujuan untuk mengetahui produk apa yang disukai oleh pelanggan. Dalam riset pasar, kita dapat memperhatikan beberapa hal seperti identitas konsumen, yang contohnya adalah ekonomi konsumen. Hal ini kita perlukan untuk menetapkan harga dari suatu produk atau jasa yang akan kita pasarkan. Yang kedua, identitas jenis kelamin. Contoh, wanita dikenal dengan sifat feminin yang biasanya akan menyukai produk yang terlihat lucu, sedangkan pria akan memilih produk yang terlihat keren. Contoh, alat makan berwarna soft dan Gundam. Berikutnya, subkultur etnis dan ras. Masyarakat Jawa yang suka menggunakan kebaya daripada baju modern, dan masyarakat Chinese yang suka menggunakan baju modern dan lebih terbuka. Maka, kita sebagai perusahaan harus menyesuaikan produk kita dengan preferensi etnis tersebut. Berikutnya, subkultur agama. Contoh, jika pasar memiliki konsumen dengan mayoritas muslim, maka kita tidak bisa menjual suatu produk yang tidak bisa mereka gunakan atau mereka makan. Contohnya produk makanan yang tidak halal.
dan juga pakaian terbuka seperti bikini dan lainnya. Meskipun terdapat beberapa umat muslim yang menggunakan pakaian terbuka, perusahaan harus melihat dalam produk yang dapat terjual lebih banyak atau lebih besar di pasar tersebut. Contohnya hijab dan gamis. Berikutnya subkultur usia. Contohnya adalah remaja yang menyukai video game dan lansia biasanya tidak tertarik dengan video game. Berikutnya adalah subkultur berbasis tempat. Melihat kondisi tempat atau lokasi tersebut, biasanya terdapat akulturasi, seperti pada etnis Asian Americans yang dikenal sebagai masyarakat yang selektif dalam memilih produk dan sangat memperhatikan harga. Namun, dapat membeli dengan kuantitas yang cukup banyak. Contohnya, Asian Americans yang suka berbelanja produk instan di pasar atau toko Asia dengan harga terjangkau, namun membeli dalam kuantitas yang banyak. Remaja, baby boomer, orang tua adalah pasar yang penting. Oleh karena itu, kita harus mengetahui identitas konsumen kita supaya kita bisa menyesuaikan produk dan juga jasa yang dapat kita pasarkan kepada mereka. Perkenalkan, nama saya Michelle dan saya akan menjelaskan mengenai pengaruh eksternal terhadap perilaku konsumen, bagian kelas sosial, dan gaya hidup. Sebelumnya, terdapat dua faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepribadian, konsep diri, dan sikap dan kepercayaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kebudayaan, keluarga, kelompok referensi, dan kelas sosial. Konsumen terdiri dari berbagai kelas sosial yang ditentukan oleh pendapatan, latar belakang, dan pekerjaan, di mana gaya hidup ini menentukan pola hidup konsumsi yang merupakan identitas seseorang, sehingga gaya hidup dan pola konsumsi dapat menjadi kunci utama dalam pemasaran. Untuk contohnya, dapat kita lihat di hotel berbintang 5 ditargetkan untuk kalangan menengah ke atas yang menginginkan kenyamanan dan fasilitas mewah. Berikutnya adalah pengaruh eksternal pada perilaku konsumen mengenai jaringan hubungan perilaku konsumen. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi gotong tular? Jadi komunikasi ini adalah komunikasi yang terjalin dari hubungan antar pribadi secara langsung, seringkali bersifat rahasia secara tatap muka, dan memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan word of mouth, di mana komunikasi ini dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran. Word of mouth merupakan teknik komunikasi pemasaran yang paling ampuh untuk meningkatkan atau merusak citra dan dapat menguntungkan atau merugikan suatu bisnis. Penyebaran word of mouth sendiri ini sangat beragam, mulai dari tatap muka, telepon, surat pembaca, pembahasan studi kasus, presentasi, seminar, siaran radio, televisi, internet, hingga ke berita. Salah satu contohnya adalah dalam pidato Presiden Joko Widodo yang melarang kegiatan mudik dan mengajak masyarakat untuk berbelanja kuliner Nusantara selama Lebaran. Bapak Jokowi sempat menyinggung mengenai Bipang Ambawang dari Kalimantan, di mana memicu pro dan kontra bagi netizen Indonesia. Namun akibat dari pidato tersebut, restoran Bipang mengalami kenaikan omset sekitar 50% setelah pidato tersebut. Kemudian bagaimana apabila citra perusahaan terpuruk? Tentunya dibutuhkan pemulihan citra yang bukan sekedar mengganti nama, logo, warna, dan seragam. Karena citra menyangkut filosofis yang tercermin dari sikap dalam pelayanan, sehingga perilaku keseharian karyawan yang akan menimbulkan kesan bagi orang dan konsumen yang melihatnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya.